Halo semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mereview aplikasi pengelolaan klinik. Aplikasi ini bernama The Clinic RI. Tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi The Clinic RI. Pertama-tama kita langsung saja login, masukkan username dan passwordnya. Kita lanjut ke koneksi database. Di sini kita bisa mengoneksikan database, tinggal cari databasenya, lalu koneksikan. Setelah itu kita lanjut ke utilitas. Di sini ada identitas klinik. Menu ini digunakan untuk memasukkan data identitas klinik. Di sini kita bisa mengubah nama, alamat, kota, nomor registrasi, nomor telepon, nama pemilik, slogan, batas kadaluarsa hari, serta pilihan struk. Di sini ada dua pilihan ukuran struk. Selain itu, kita juga bisa menambahkan logo dengan cara cari logo, lalu masukkan logo yang telah Anda siapkan. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke buat grup akses. Form ini digunakan untuk membuat grup dan hak akses pada masing-masing grup. Di sini untuk menambahkan grup tinggal klik tambah, lalu masukkan nama grup dan keterangannya. Misalkan setelah itu bisa langsung disimpan. Untuk mengatur hak aksesnya, kalian bisa langsung klik di sini, lalu pilih grup yang akan diatur hak aksesnya. Setelah itu tampilkan menu. Di sini kita bisa mengatur hak aksesnya. Kita tinggal langsung klik saja centang di sini untuk mengatur hak aksesnya. Setelah itu bisa langsung klik simpan hak akses. Kita lanjut ke buat user program. Form ini digunakan untuk membuat user yang akan menggunakan program. Di sini misalkan kita bisa klik tambah untuk menambahkannya, pilih grup, lalu masukkan nama lengkap, nama user, password, dan ulangi password. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke data master. Di sini ada supplier. Menu ini digunakan untuk memasukkan data supplier. Misalkan di sini sudah ada contoh suppliernya. Untuk menambahkan yang baru kita bisa langsung klik tambah, lalu masukkan nama, alamat, kota, nomor telepon, dan lain-lain. Misalkan setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke satuan. Menu ini digunakan untuk memasukkan data satuan obat. Di sini sudah ada beberapa contohnya, mulai dari AMP sampai ke PICIS. Untuk menambahkan yang baru tinggal klik tambah di sini, lalu masukkan satuan dan keterangannya. Kita lanjut ke kategori.
Menu ini digunakan untuk memasukkan data kategori obat. Di sini misalkan sudah ada contohnya. Untuk menambahkan yang baru tinggal klik tambah, lalu bisa masukkan kategorinya di sini dan keterangannya. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke obat. Menu ini digunakan untuk memasukkan data obat. Di sini sudah ada beberapa contohnya. Di sini kita juga bisa mencetaknya. Ini adalah contoh hasil cetakannya. Untuk menambahkan yang baru tinggal atur kategorinya, masuk kategori obat apa. Setelah itu bisa langsung klik tambah. Lalu masukkan satuannya, kode obat, nama obat, dan stok minimal. Kita lanjut ke jenis racikan. Menu ini digunakan untuk memasukkan data jenis racikan obat. Di sini misalkan sudah ada kode racikan, dan biaya. Di sini untuk menambahkan yang baru tinggal klik tambah, lalu masukkan data yang harus dimasukkan. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke asuransi. Form ini digunakan untuk memasukkan asuransi yang bekerja sama ataupun BPJS. Untuk menambahkan yang baru tinggal klik tambah di sini, lalu masukkan asuransi dan keterangannya. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Ini adalah contoh hasilnya. Kita lanjut ke kelas. Form ini digunakan untuk memasukkan kelas peserta BPJS atau produk asuransi lain. Ini contoh datanya. Untuk menambahkan yang baru tinggal klik tambah, lalu pilih jenis asuransinya. Setelah itu masukkan kelas dan limit biayanya. Langsung simpan. Kita lanjut ke data dokter. Form ini digunakan untuk pendataan dokter yang melakukan praktek di klinik. Misalkan untuk menambahkan yang baru tinggal klik tambah, lalu masukkan nama, spesialisasi, alamat, kota, dan lain-lain. Selain itu juga bisa menambahkan fotonya dengan cara cari foto, lalu pilih foto yang telah disiapkan, lalu open. Di sini misalkan setelah itu bisa langsung klik simpan. Untuk mencetaknya kita bisa langsung pilih di sini. Untuk mencetaknya kita bisa langsung pilih di sini, lalu bisa langsung klik cetak, dan ini adalah hasil datanya.
Kita lanjut ke setting hari praktek. Form ini digunakan untuk pengaturan hari praktek dokter di klinik. Di sini untuk memindahkan harinya, misalkan dari hari Senin ke hari Selasa, kita bisa langsung klik. Setelah itu bisa dipindah. Setelah itu bisa langsung klik proses hari praktek. Di sini kita bisa melihat datanya. Kita lanjut ke hari praktek. Form ini digunakan untuk melihat data hari praktek dokter di klinik. Di sini kita bisa cetak datanya. Ini adalah hasil cetakannya. Kita lanjut ke biaya medis. Menu ini digunakan untuk memasukkan data biaya medis. Ini adalah beberapa contohnya. Untuk menambahkan yang baru tinggal klik tambah, lalu pilih kelompoknya. Setelah itu kasih keterangan biaya dan biayanya. Setelah itu bisa langsung disimpan. Kita lanjut ke kamar. Form ini digunakan untuk memasukkan data kamar dan biaya per hari. Di sini misalkan ada kamar Bougainville dan Pavilion. Untuk menambahkan yang baru, kita bisa langsung klik tambah. Lalu misalkan tambahkan kamar lalu masukkan juga biayanya. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke tabel ICD 10. Form ini digunakan untuk memasukkan data ICD 10. Di sini kita bisa menambahkannya, lalu masukkan data ICD dan kodenya. Ini adalah beberapa contohnya. Kita lanjut ke apotek. Di sini ada pembelian. Menu ini digunakan untuk memasukkan data pembelian atau kulaan obat dari PBF. Untuk menambahkan yang baru, kita bisa langsung klik tambah ataupun F2. Lalu kita pilih jenis pembayaran. Lalu kita cari, misalkan dari nama supplier yang mana. Masukkan nomor fakturnya, lalu kita cari kode obatnya. Lalu masukkan harga pembeliannya. Setelah itu masukkan jumlah pembelian. Kita bisa masukkan harga jualnya, harga jual umum, harga jual dokter, ataupun harga jual resep.
Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke penjualan. Menu ini digunakan untuk proses penjualan obat dari apotek ke customer. Di sini kita bisa klik baru atau F2, lalu kita cari kode obatnya. Lalu kita pilih harga jualnya, misalkan harga jual dokter. Di sini kita bisa cari, misalkan kalau mau diantar ke pasiennya, lalu cari nama dokternya. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Di sini untuk pembayarannya bisa dibayar lewat asuransi ataupun bayar langsung. Tinggal klik bayar. Di sini untuk mencetak notanya bisa langsung klik OK. Dan hasilnya akan seperti ini. Kita lanjut ke lihat harga. Menu ini digunakan untuk melihat harga obat. Di sini kita bisa cetak barcode. Ini adalah contoh hasilnya. Kita lanjut ke update harga. Menu ini digunakan jika ada perubahan harga pada obat ataupun stok lama. Di sini adalah harga yang lama. Untuk menambahkan harga yang baru tinggal klik update, lalu masukkan harga yang baru di sini. Di sini juga bisa setting diskon. Kita lanjut ke retur penjualan. Menu ini digunakan untuk proses retur obat dari customer ke apotek. Untuk meretur bisa klik baru, lalu cari di sini, lalu pilih obat yang mau diretur, masukkan jumlahnya. Kita lanjut ke retur pembelian. Menu ini digunakan untuk proses retur obat ke PDF. Kita bisa klik baru, lalu cari obatnya, lalu masukkan jumlah barang yang mau diretur. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke stock of name. Menu ini digunakan untuk proses stock of name obat antara laporan dan yang sebenarnya. Kita bisa langsung klik baru, lalu kita cari. Untuk stock of name-nya kita bisa memasukkan jumlahnya di sini. Dan juga bisa dikasih keterangan hilang, rusak, kadaluarsa ataupun lain-lain. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke buat racikan. Menu ini digunakan untuk menginputkan proses racikan obat. Di sini kita bisa klik baru untuk menambahkannya. Kita bisa cari ini obatnya misalkan, dan kita bisa masukkan harga jualnya. Kita bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke rawat jalan. Di sini ada pasien baru. Form ini digunakan untuk pendataan pasien baru yang belum pernah sama sekali periksa di klinik. Sini misalkan contohnya untuk menambahkan yang baru tinggal klik tambah lalu masukkan datanya di sini.
Selain itu di sini juga bisa dicetak. Ini adalah contoh kartu hasil cetakannya. Selain itu juga bisa langsung cetak blanko. Ini adalah hasilnya, misalkan akan seperti ini cetakannya. Kita lanjut ke daftar rawat jalan. Form ini digunakan untuk pendataan pasien yang akan periksa di klinik. Untuk menambahkan datanya bisa langsung klik tambah. Lalu bisa cari di sini. Setelah itu bisa langsung daftar. Kita lanjut ke pembayaran rawat jalan. Menu ini digunakan untuk proses pembayaran pasien rawat jalan. Di sini kita bisa langsung klik baru. Lalu kita cari nomor bukunya. Setelah itu bisa langsung cari keterangannya. Lalu bisa langsung klik simpan tindakan. Sini bisa cari kode obat yang dibutuhkan. Setelah itu bisa langsung simpan obat. Ini adalah total biayanya, bisa langsung klik bayar. Lalu bisa bayar tunai ataupun asuransi. Misalkan bisa langsung klik bayar. Untuk mencetaknya bisa langsung klik OK. Dan ini hasil cetakannya. Ini juga ada cetak kwitansinya, hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke rekam medis. Form ini digunakan untuk melihat dan cetak data rekam medis pasien. Bisa klik tambah, lalu kita cari pasiennya. Setelah itu bisa klik simpan. Kita lanjut ke surat sakit. Form ini digunakan untuk pembuatan surat keterangan sakit. Di sini kita bisa langsung klik baru. Lalu kita cari namanya. Kita cari nama dokternya. Setelah itu bisa langsung simpan. Ini adalah hasil dari laporan rekam medisnya. Kita lanjut ke surat sakit. Setelah itu kita lanjut ke surat sehat. Form ini digunakan untuk pembuatan surat keterangan sehat dari dokter. Kita bisa langsung klik baru, lalu kita cari namanya. Setelah itu cari nama dokternya. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Ini adalah contoh hasil dari surat keterangan sehatnya. Kita lanjut ke buat resep.
Menu ini digunakan untuk pembuatan salinan resep. Kita bisa klik tambah. Untuk menambahkan yang baru, kita bisa cari nama pasiennya di sini. Setelah itu masukkan kode obat, nama obat, jumlah, dan lain-lain. Ini adalah hasil contohnya. Kita bisa cetak. Kita lanjut ke surat hamil. Form ini digunakan untuk pembuatan surat keterangan hamil. Kita bisa klik baru, lalu masukkan namanya. Setelah itu bisa masukkan data-data yang perlu dilengkapi. Masukkan nama dokternya, lalu bisa klik simpan. Ini adalah hasil dari surat keterangannya. Kita lanjut ke rawat inap. Di sini ada daftar rawat inap. Form ini digunakan untuk pendataan pasien yang akan rawat inap. Di sini misalkan untuk menambahkannya tinggal klik tambah, lalu pilih kamarnya. Ini adalah biayanya. Kita cari, lalu masukkan pasiennya, masukkan nama penanggung jawab, nomor HP, dan alamatnya. Setelah itu bisa klik daftar. Kita lanjut ke obat dan tindakan rawat inap. Menu ini digunakan untuk memasukkan data obat dan tindakan rawat inap pasien. Untuk menambahkannya bisa langsung klik baru, langsung kita cari ID pasiennya. Setelah itu dicari keterangannya, setelah itu simpan. Di sini juga untuk obatnya bisa langsung di informasi obat, bisa langsung cari kode obatnya. Setelah itu bisa langsung simpan data. Setelah itu bisa langsung klik bayar. Kita lanjut ke rekam medis. Form ini digunakan untuk melihat dan cetak data rekam medis pasien rawat inap. Di sini juga bisa klik tambah untuk menambahkan pasiennya, bisa cari. Setelah itu bisa dilengkapi datanya, langsung disimpan. Setelah itu untuk mencetaknya bisa langsung klik cetak. Kita lanjut ke informasi pasien. Form ini digunakan untuk informasi pasien yang sedang rawat inap. Kita lanjut ke laporan. Di sini ada macam-macam laporan, mulai dari laporan pasien sampai laporan resep. Di sini kita bisa klik tambah. Ini adalah contoh hasil laporannya. Bisa langsung dicetak. Kita lanjut ke laporan periksa pasien. Di sini juga sudah ada, bisa langsung dicetak. Ini contoh hasil laporannya seperti ini. Ini juga ada laporan pembayaran tindakan, fee dokter, pembayaran kamar, rekam medis, laporan surat sakit, surat sehat, obat, supplier obat, pembelian, penjualan, pendapatan, laba rugi, retur pembelian, retur penjualan, stok opname, obat habis, obat kadaluarsa, laporan aset. Lalu
laporan penjualan terlaris, pasien BPJS, penyakit, dan juga resep. Sini saya misalkan akan melihat laporan supplier obat. Di sini bisa langsung klik cetak dan hasil laporannya seperti ini. Sama semuanya bisa langsung diklik cetak untuk melihat laporannya. Demikian video kali ini dari saya. Untuk informasi lebih lengkap, kalian bisa hubungi nomor yang ada di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.